Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurse Faradisa Yowanita Fahmi, Magister Keperawatan, salah satu dosen program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Dengan NUPTK 9236 76666 6723 0263. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen 2026. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan beberapa mata kuliah yang saya ampu, di antaranya adalah Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Medikal Bedah 1, Keperawatan Medikal Bedah 2, dan Keperawatan Gawat Darurat. Selain itu, saya juga membimbing praktek klinik untuk stase keperawatan medikal bedah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 2. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah pertemuan untuk SKS teori sebanyak 16 kali yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun untuk SKS praktikum terdiri dari 14 kali pertemuan di laboratorium dan diakhiri dengan ujian praktikum dengan metode OSCE. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 yang membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, diantaranya yaitu gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan perioperatif. Profil yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pemberi asuhan keperawatan atau care provider. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. 2. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan mengetahui keterampilan dasar untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. 3. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya: 1. Mahasiswa mampu memahami gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami gangguan pada sistem persyarafan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami gangguan sistem indera. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami gangguan sistem integumen. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami gangguan sistem imunitas. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami gangguan sistem perioperatif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mendemonstrasikan skill lab yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, persyarafan, indera, integumen, imunitas, dan perioperatif. Referensi yang saya gunakan terdiri dari buku, jurnal nasional, jurnal internasional, serta publikasi penelitian dan pengabdian milik saya sendiri, serta milik tim yang ada di dalam RPS, sebagai bentuk integrasi penelitian dan pengabdian ke dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning sebagai upaya untuk menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan SCL diwujudkan melalui penggunaan berbagai metode disesuaikan dengan pembelajaran serta karakteristik materi. Metode yang sering saya gunakan meliputi ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep dasar, SGD untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kerjasama,
role play untuk mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik dan empati, dan PBL untuk mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah klinis, serta presentasi untuk melatih kemampuan komunikasi ilmiah dan percaya diri. Melalui kombinasi tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai aspek kognitif, tetapi juga memiliki keterampilan afektif dan psikomotor yang siap diterapkan di dunia kerja. Adapun bobot penilaian pada pembelajaran ini meliputi sikap 10%, tugas perkuliahan 25%, UTS 30%, UAS 35%. Berikut adalah contoh video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan saya ya. Di mata kuliah apa? Keperawatan Medikal Bedah 2. Ya. Ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, ada yang nggak berangkat nih? Kosong itu. Berangkat semuanya? Oke, coba absen ya. Silakan keluarkan smartphone-nya kalian masing-masing, kemudian absen lewat barcode di sini. Oke, sudah? Cukup ya. Saya lanjutkan. Oke, masih ingat kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar berkaitan dengan anatomi, fisiologi, sistem muskuloskeletal. Iya nggak? Iya. Ada yang ingat nggak? Apa sih fungsi dari sendi? Oh iya, Mbak Loreta. Apa Mbak? Sendi yaitu penghubung antar tulang. Fungsi sendi adalah penghubung antar tulang. Betul sekali. Ada yang bisa menjawab lagi apa fungsi dari sendi? Oh ya, Mbak Dista? Itu alat gerak. Oke, betul sekali alat gerak. Oke, beri aplaus untuk Mbak Loreta dan Mbak Dista. Baik. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan muskuloskeletal, berkaitan dengan sendi yang normal. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, tetapi yang ada gangguannya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah osteoartritis. Baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi setelah nanti saya memaparkan, memberikan materi, kemudian mendemonstrasikan, harapannya kalian semuanya ini bisa memahami apa sih osteoartritis dan apa sih penata laksanaan yang tepat untuk penderita osteoartritis. Nanti hari ini saya akan menjelaskan, akan mendemonstrasikan terkait dengan hamstring muscle group stretch. Ya, jadi itu adalah salah satu penata laksanaan dari penderita osteoartritis. Gitu ya, siap? Siap. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran dari osteoartritis. Bisa kalian lihat di sebelah kiri itu adalah adanya gambaran tulang dan sendi. Ya. Nah, ini adalah tulang, ini tulang, ini tulang, ini tulang, dan ini adalah sendi. Lihat perbedaannya di mana? Beda nggak sih antara yang normal dengan yang osteoartritis? Beda ya kan? Nah, kalau yang di sini ini adalah yang normal. Kalau yang sebelah sini ini adalah yang terkena osteoartritis. Gangguannya di mana? Di area sendinya. Nih, ya. Karena osteoartritis itu yang terganggu adalah di area sendinya. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini sendinya, ya, ini terjadi degradasi tulang rawan. Padahal seharusnya ini menjadi pelindung dari tulang, gitu ya. Tapi di sini terjadi degradasi, sehingga apa yang terjadi? Bisa dilihat, bisa dibandingkan dengan yang normal, ya kan? Yang di sebelah sini ruang sendinya cenderung mengecil. Karena ada apa? Ada gesekan, ya, adanya degradasi, sehingga ruang sendinya mengecil. Apa yang akan terjadi? Akan muncul osteofit di sini. Jadi ada penonjolan tulang yang disebut dengan osteofit, gini ya. Sehingga apa? Sendi itu mengalami peradangan. Bisa dilihat gambarnya beda kan? Yang sini biru, yang sana merah.
Karena salah satu ciri dari peradangan itu adanya kemerahan, pasiennya nanti bengkak, di sendinya ya terutama ya, ada pembengkakan, kemudian ada kemerahan, ada nyeri sendi, keterbatasan gerak, seperti itu. Ya, jadi itulah gambaran dari osteoartritis. Jadi kalau didefinisikan bahwa osteoartritis ini penyakit sendi degeneratif, di mana tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan tulang ya itu mengalami kerusakan. Lanjut ya. Bisa dipahami dulu nggak untuk yang definisi? Bisa lanjut di etiologi. Kalau kita bicara terkait dengan etiologi, itu ada dua. Yang pertama itu primer, yang kedua itu sekunder. Kalau yang primer itu penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Tapi kalau yang sekunder ya, ada karena cedera, bisa dilihat di sini ya, ada karena kelainan bawaan, penyakit metabolik seperti itu. Jadi dulu nih osteoartritis itu dikatakan sebagai penyakitnya orang tua. Ya, karena memang insiden yang terjadi di lapangan seringnya osteoartritis ini terjadi pada penderita yang memang sudah lanjut usia. Tapi sekarang ini enggak lagi. Jadi bukan lagi dikatakan bahwa osteoartritis ini adalah penyakit orang tua. Enggak. Karena apa? Kalau kita lihat dari etiologinya, di situ ada kelainan bawaan, ada penyakit metabolik, ada karena cedera. Cedera kan nggak mesti orang tua, ya nggak? Seperti itu ya. Jadi memang di sini dikarenakan adanya degradasi pada sendi. Oke, ini adalah manifestasi. Manifestasi yang paling khas sekali pada penderita osteoartritis itu adalah nyeri sendi. Ya, 90% penderita itu mengalami nyeri sendi. Ya, jadi itu yang paling khas sekali. Manifestasi yang lain apa? Ada yang kekakuan, kemudian penurunan tonus otot, keterbatasan gerak seperti itu. Kenapa sih penderita itu mengalami nyeri? Karena ada gesekan, ya, adanya degradasi tulang rawan, sehingga sendinya semakin menipis seperti itu. Adanya peradangan, itu akan menyebabkan penderita nyeri. Ya. Sekarang saya tanya nih. Misal nih ada penderita dengan osteoartritis dengan grip yang sama, manifestasinya yang sama, gitu ya. Antara si A dan si B itu pasti skala nyerinya sama atau tidak? Tidak, betul sekali. Kenapa tidak? Karena nyeri itu adalah persepsi. Nggak bisa dipaksakan. Kalau misalkan kamu, misalkan ini manifestasinya sudah terjadi peradangan, harus nyerinya skala sebar. Oh, nggak bisa. Karena nyeri itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan itu adalah persepsi. Sehingga datanya didapatkan dari hasil wawancara, ya kan? Iya. Ya, jadi dengan cara kita bertanya, ya, karena bisa jadi dengan manifestasi yang sama, ya, dengan pengamatan fisik yang sama, dengan stimulus yang sama, tapi si A dan si B merasakan nyerinya berbeda, kayak gitu. Karena apa? Dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan itu yang menciri khaskan pada penderita osteoartritis, ya. Kemudian, nah ini faktor risikonya. Ada usia, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada genetik, ada obesitas, ada cedera sendi, dan ada kelainan pertumbuhan, ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mendiskusikan kira-kira penata laksanaan apa yang tepat untuk penderita osteoartritis. Ya, jadi ini kan penyakit yang cenderung kronik, gitu kan? Seringnya penderita itu ketika merasakan nyeri, dia akan lari ke apotek untuk beli apa? Untuk beli obat pereda nyeri. Ya, dan nyeri itu kan sering sekali dirasakan. Bisa kita bayangkan kalau misalkan pasien itu selalu konsumsi analgetik, selalu konsumsi obat pereda nyeri, apa yang akan terjadi? Ginjalnya kena, organ yang lain kena, kan gitu. Jadi harapannya ada upaya
penata laksanaan yang aman untuk penderita, karena ini memang cenderung kronik, supaya dia tidak ketergantungan dengan obat gitu ya. Nah, hari ini silahkan kalian diskusi ya, yang sini sama situ, yang sini sama meja sebelah belakangnya, yang ini sama sini. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan penata laksanaan apa kira-kira yang tepat untuk penderita osteoartritis. Siap? Siap. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, bisa berbalik untuk diskusi. Waktunya 5 menit ya. Silahkan cari literatur, e-book boleh, jurnal boleh ya. Boleh. Baik, sudah 5 menit ya. Sudah 5 menit, sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kembali semuanya. Oke, sudah kembali semuanya. Coba saya tanya yang di sebelah sini. Apa sih penata laksanaan yang sekiranya tepat untuk penderita osteoartritis? Strengthening, Bu. Strengthening, oke, betul sekali, kelompok 1. Yang sini apa? Stretching. Stretching, oke, betul sekali, kelompok 2. Yang sini apa? Exercise, oke, beri applause untuk ketiga kelompok. Ya, tadi sudah dijawab, ada strengthening, ada stretching, ada exercise, itu memang direkomendasikan untuk penderita osteoartritis. Dia tidak menggunakan alat, jadi sangat bisa diterima oleh masyarakat. Biayanya relatif murah, ya kan? Tidak butuh biaya bahkan, ya, karena memang tidak menggunakan alat. Bisa dilakukan mandiri di rumah, seperti itu, ya. Jadi sangat direkomendasikan oleh untuk penderita osteoartritis yang mengalami nyeri sendi ya. Oke, sekarang kita praktekkan salah satu ya. Jadi hamstring muscle group stretch kita praktekkan hari ini. Oke, bisa disiapkan mahasiswanya siapa yang akan demonstrasi? Mungkin Mas Noval ya. Oke, saya siapkan dulu. Baik, sekarang kalian bisa lihat ya. Mbak, jangan tidur ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, bisa dilihat ini adalah gerakannya ya untuk hamstring muscle group stretch. Manfaatnya apa sih? Ini bisa melancarkan peredaran darah, bisa mencegah kekakuan sendi, sehingga apa? Penderita tidak merasakan nyeri. Seperti itu, ya. Nah, gerakan yang pertama ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Cukup kaki diluruskan, gitu. Nah, kaki diluruskan seperti ini, ya. Bisa dengan hitungan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian bisa amati. Ini posisinya lurus. Jadi, penderita ada upaya untuk mengangkat kaki dari bawah ke atas. Ya, jangan disamakan antara penderita osteoartritis dengan penderita yang dengan pasien yang normal, dengan orang normal maksudnya. Ya. Jangan disamakannya bagaimana? Kalau penderita OA itu seringnya terjadi kekakuan. Jadi kalau misalkan nih terjadi di lapangan, Mbak, saya kok nggak bisa mengangkat kaki saya, haruskah saya angkat? Jawabannya tidak. Ya, jadi kalau misalkan mampunya tidak sampai lurus, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi semampunya pasien dulu, karena ini memang tidak langsung bisa dilakukan. Misalkan hari ini bisanya masih separuh gitu ya, tidak sampai lurus, nggak apa-apa. Nanti perlahan-lahan besok akan bisa lurus, gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya penderita. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, ini adalah gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, nah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Ya. Jadi sangat simpel sekali, ya. Ini fungsinya untuk apa sih? Ya sama, untuk mencegah kekakuan sendi. Itu kan yang akan digerakkan kan yang di area lutut gitu ya. Oke. Kemudian gerakan yang ketiga dengan cara tidur. Kita pakai matras ya.
Silakan tiduran. Bisa terlihat semuanya? Terlihat ya. Oke, Mas Noval, salah satu ini lurus, kakinya lurus. Oke, salah satu kaki diangkat ke atas. Oke. Nah, kemudian tangannya menjadi tumpuan. Nah, ini juga sama sampai 8. Dan prinsipnya sama. Kalau misalkan penderita nggak mampu, jadi maaf ya Mas Noval ya, misalkan dia mampunya seperti ini, dia mau sampai segini nggak kuat, nggak apa-apa. Berarti latihan yang pertama kali cukup sampai di sini saja, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan pasien. Karena pada penderita osteoartritis, sininya itu mengalami kekakuan. Dia mengalami apa tadi? Peradangan, ya kan? Sehingga sakit untuk digerakkan. Oke, cukup, ya. Ada gambaran bagaimana penata laksanaannya? Ada. Oke. Baik, tadi sudah kita demonstrasikan, ya. Jadi gerakan yang sangat sederhana itu sangat efektif diberikan pada penderita OA. Dan itu terbukti lewat hasil penelitian. Ya, jadi sudah kita lakukan penelitian, ya. Jadi di penelitian sebelumnya ini dilakukan selama 2 bulan. Frekuensinya adalah 2 kali dalam 1 minggu. Ya, jadi nanti bisa disampaikan ke penderita untuk melakukan ini sampai 2 bulan. Jadi kalau misalkan penderita mengatakan, Mbak, saya sudah melakukan sampai 1 bulan kok nggak ada perubahan. Ya nggak ada perubahan, karena berdasarkan penelitian dia akan bisa mengurangi sendiri setelah dilakukan selama 2 bulan. Ini adalah terapi yang non farmakologis. Efeknya memang tidak langsung meredakan diri, enggak. Memang bertahap, beda dengan obat analgetik. Ya, ketika minum langsung meredakan nyeri. Seperti itu. Tapi kan dia punya gejala, efek samping. Kalau yang ini insya Allah tidak ada efek sampingnya. Ya, jadi memang perlu kesabaran seperti itu ya. Oke. Kemudian apa sih yang perlu disampaikan juga kepada penderita osteoartritis? Ya, karena penderitanya itu ciri khasnya nyeri, ya, sehingga bisa disampaikan untuk bisa kontrol berat badan. Kenapa? Ya, karena ketika penderita itu gemuk, yang terkena kan sendinya, ya kan? Yang terkena sendinya. Ketika dia gemuk, maka sendi ini akan merasakan tumpuan yang berlebih. Ketika dia merasakan tumpuan yang berlebih, maka dia akan merasakan nyeri sekali. Nyerinya akan semakin meningkat, sehingga bisa dimotivasi untuk kontrol berat badan. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, kalau sudah bisa, ya. Sekarang pembelajarannya selesai. Saya sebelum kita akhiri, saya akan bertanya dulu ke kalian semuanya, ya. Jadi bagian sistem muskuloskeletal yang mana sih yang terkena pada osteoartritis? Apa tuh? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa? Mas Noval? Apa tuh yang terkena? Oke, betul sekali. Yang terkena adalah sendi, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih manifestasi yang khas pada penderita osteoartritis? Nyeri sendi. Nyeri sendi. Oke, betul sekali. Beri applause untuk semuanya. Oke, sekarang monggo, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi? Sini belum. Oke, Mas Nada. Apakah osteoartritis itu bisa disembuhkan? Oke, terima kasih pertanyaannya, luar biasa sekali, bagus sekali. Apakah osteoartritis itu bisa disembuhkan? Jawabannya tidak bisa disembuhkan. Osteoartritis tidak bisa disembuhkan, tetapi nggak perlu khawatir, ini bukan penyakit yang mematikan dan ini bisa dicegah. Dengan apa? Gaya hidup yang sehat, kontrol berat badan, olahraga, seperti itu ya. Bisa dipahami Mas Nanda? Oke. Baik. Pembelajaran sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar masih di muskuloskeletal. Kalau hari ini kita di osteoartritis, besok kita akan belajar rheumatoid arthritis, ya. Siap?
Oke. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.